Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, channel Guru Gawah. Kali ini kita masih melanjutkan video sebelumnya tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi kita akan membahas soal AKM, contoh soal AKM beserta pembahasannya. Soal AKM ini saya ambil dari websitenya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Teman-teman kalau mau mengetahui tentang informasi tentang AKM, silahkan dibuka website ini ya. Jadi di sini juga selain tentang AKM juga ada contoh soalnya. Nah, contoh soal tersebut yang kemudian saya pindahkan ke video ini untuk saya bahas ya. Nah, soal AKM itu nanti terdiri dari numerasi dan literasi. Kali ini saya akan membahas tentang numerasi. Numerasi pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang geometri, yang ini ada 11 soal. Silakan dilihat video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas 10 soal masih tentang geometri, tetapi tentang menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Jumlah soalnya ada 10 ya. Soal pertama bentuknya pilihan ganda. Sini ada stimulusnya, cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita yang bersumber dari India Times. Ada 3 langkah. Langkah pertama, ukur berat badan Anda dalam kilogram. Langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Jadi berat badan yang tadi itu dibagi dengan 30. Langkah ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika ada olahraga apa ya, tambahkan dengan ada perhitungan berikutnya. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Ini tampilan timbangan berat badan ya. Jadi ada 50, ada 60 di sini. Santi menunjukkan berat di sini. Kalau kita hitung ini 50, 51, 52, 53, ini 54 beratnya Santi. Jika hari itu Santi berolahraga 60 menit, jadi dia berolahraga 60 menit atau 1 jam, ya. Berapa jumlah air yang dibutuhkan Santi? Jadi perhitungannya, pertama kita tadi Santi sudah mengukur berat badannya 54, aturannya berat badan itu bagilah dengan angka 30. Jadi 54 dibagi dengan 30. Lalu kalau berolahraga tambahkan dengan ketentuan ini. Kebetulan Santi berolahraga 60 menit atau 1 jam, maka tambahkan dengan 0,7. Jadi 54 bagi 30 1,8 ditambah 0,7 jadi ya 2,5 liter. Jadi inilah kebutuhan air Santi yang dibutuhkan oleh Santi. Soal yang kedua, bentuknya urean. Stimulusnya sama dengan yang tadi, jadi tidak perlu saya bacakan, sama seperti ini, hanya ada keterangan berikutnya di sini. Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 mililiter, ya, 2.695 mililiter atau 2,7 liter lah ya. Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. Ini gelas untuk minum. Jadi berbentuk tabung. Ini bentuknya, kemudian kalau tampak sampingnya seperti ini, jadi tinggi gelasnya adalah 12,5 cm. Kemudian tampak atasnya berbentuk lingkaran, diameternya 7 cm. Nah, perhatikan 2 pola minum berikut. Jadi pola minum pertama, ya, pola minum pertama ada pola minum kedua. Pola minum pertama itu pagi minum 2 gelas. Tapi airnya tidak sampai penuh. Jadi tinggi airnya itu adalah 0,8 H. Di sini ada tulisannya 0,8 H. Artinya 0,8 kali bertinggi gelasnya atau 80%-nya lah, ya.
Jadi ini 80% isi airnya, masih ada sisa sedikit. Sedangkan pola minum yang kedua, dia minumnya 1,5 gelas, yang mana 1 gelas itu isinya 0,8 dari tinggi gelas. Pola minum yang pertama untuk siang itu 3 gelas, malam 2 gelas. Jadi ini sehari dia minumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelas. Lalu pola minum kedua 1,5 gelas di pagi, 3,5 gelas di siang, malamnya 1,5. Ini kalau dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6,5 ya. Ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 7. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa ini lebih banyak ya. Dari dua pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Jelaskan jawaban. Jadi soal ini berbentuk isian, nanti ada kolom untuk mengetik jawaban kita ya. Penyelesaiannya ini tadi bentuk gelasnya Budi berbentuk tabung. Jadi kebutuhan air Budi itu 2.695 ml atau 2,695 liter. Volume air dalam gelas itu menggunakan rumus volume tabung, luas alas kali tinggi, tahu Pi kali R kuadrat kali T, Pi-nya 22/7, jari-jari alas di sini diameternya 7, berarti jari-jarinya setengahnya adalah 3,5 kuadrat ini ya, R kuadrat kali tinggi. Nah, tinggi di sini tinggi air. Kebetulan di sini tinggi airnya memakai 0,8 kali H. Berarti tingginya adalah 0,8 kali tinggi gelas. Ya, 0,8 kali tinggi gelas. Maka volume air dalam satu gelas ini adalah 0,385 liter. Nah, kalau kita hitung, pola yang pertama itu 7 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 0,385. Berarti jumlah air kalau menggunakan pola ini adalah 2,695 liter. Sedangkan pola kedua airnya ada 6,5 dikali 0,385 berarti 2,5 sekian liter. Nah, dari dua pola di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Nah, menggunakan pola yang pertama. Kenapa menggunakan pola yang pertama? Karena Budi itu membutuhkan 2,6 liter. Nah, kalau menggunakan pola kedua kan lebih sedikit airnya nih, 2,5 liter. Jadi dia butuh 2,6. Jadi menggunakan pola yang pertama. Nah, bagaimana cara menjawabnya besok? Kalau di AKM ya seperti ini. Menggunakan pola pertama karena ya ditulis begini. Ditulis semua. Di sini diketik. Ya, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3, uraian. Stimulusnya masih sama seperti tadi, tidak saya bacakan, tapi ada pertanyaan berikutnya, ada tambahan. Ada pertanyaan yang berbeda dengan yang tadi. Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit, memiliki berat badan 48 kg, dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml. Jadi maksudnya air yang ada di gambar ini. Itu 200 ml banyaknya air, volumenya air di setiap gelas. Sedangkan gelas di sini ada 8. Nah, jelaskan jawabanmu. Jadi ini ada brosur. Minumlah air yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minumlah air 8 gelas per hari itu. Isi airnya adalah 250 ml. Apakah kira-kira cocok dengan Budi? Kita gunakan perhitungan yang tadi itu. Kita tahu di sini kebutuhan air Budi itu tadi menurut langkah yang 3 ini, pertama berat badan dibagi 30 ya. 48 bagi 30 itu 1,6, ditambahkan dengan kalau dia olahraganya setengah jam tambah 0,35. Kalau olahraganya 1 jam tambah dengan 0,7. Ini Banu olahraganya 30 menit atau setengah jam. Berarti tambahkan dengan 0,35. Jadi kebutuhan air Banu itu 1,95 liter. Sekarang kita cek dengan 8 gelas ini. Cocok apa tidak? Terpenuhi apa tidak?
8 gelas kali 250 ml adalah 2 liter. Berdasarkan keterangan ini, Budi itu butuh air 1,95 liter. Kalau 8 gelas adalah 2 liter, berarti kelebihan ya. Ya berarti cocok itu. Yang tidak boleh kan kalau kurang dari kebutuhan air. Jadi ini cocok karena ya tulis penjelasan di sini. Jadi volume air dalam gelas ini lebih besar daripada kebutuhan air. Ditulis juga ininya. Soal nomor 4, urean. Ini stimulusnya sudah berbeda. Selamatkan air kita. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah berapa liter? Ini diketahui Pi-nya menggunakan 3,14. Di sebelah kanan ada brosur ya. Tahukah kamu mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan 15 liter air. Sedangkan dengan shower dapat menghemat air 60% atau hanya 9 liter air yang dibutuhkan. Keran bocor bisa membuang air 13 liter per hari. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 kg membutuhkan 10 liter air. Sekarang kita kembali ke soal volume air dalam gayung yang terisi penuh ya berarti tinggal kita menghitung volume tabung ya karena tadi ini berbentuk tabung. Volume tabung berarti luas alas kali tinggi Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya 3,14. Jari-jari alas di sini jari-jari diameter tabung 12 berarti jari-jarinya 6 di 6 pangkat 2 kali tinggi tabung 13,5. Jadi volume air dalam gayung adalah 1,53 liter. Soal kelima, pilihan ganda kompleks. Nah ini yang saya bilang tadi di awal. Jadi ada pilihan ganda, ada urean, ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu seperti ini. Stimulusnya sama seperti tadi, soalnya yang berbeda. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Di sini diberikan pernyataan 1, 2, 3, 4 pernyataan, kita tinggal klik nanti benar atau salah. Untuk 1 kali mandi diperlukan 10 gayung air. 10 kemudian tiap 1 jam air terbuang karena keran bocor sama dengan volume gayung. Nah, sekarang kita lakukan perhitungannya di sini. Ini brosur yang tadi sudah saya potong supaya ini bisa tampil di sini agak besar. Kemudian ada perhitungannya nanti di sini. Pertama, 1 kali mandi diperlukan 10 gayung air. Benar atau tidak? 10 gayung air kali, nah kalau pakai gayung di sini tadi di soal yang pertama tadi ya. Nah, di sini volume air dalam gayung ini sudah kita hitung 1,53 liter. Jadi kalau 10 gayung air berarti kita tinggal kalikan dengan 10. Berarti 10 gayung air itu volumenya 15,3 liter. Nah, kalau mandi dengan gayung di sini akan menghabiskan 15 liter air. Berarti ini mirip ya. Ya kira-kira sama ya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi 15 liter yang akan dihabiskan. Nomor 2. Tiap 1 jam air terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Volume gayung tadi 1,53. Keran bocor di sini mana deh keran bocor? Keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Nah, di sini keterangannya. Terbuang 13 liter per hari.
kalau keran bocor. Berarti per jam adalah 13 bagi 24. Jadi satu hari satu malam kan 24 jam. Jadi per jam itu air yang terbuang adalah 0,54 liter atau setengah liter. Sedangkan di sini keran tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Volume gayung itu adalah 1,53 liter tadi perhitungan yang di atas. Berarti ini tidak sama ya. Volume gayung ini adalah 1,53, sedangkan volume air yang terbuang adalah 0,5. Jadi ini pernyataannya salah. Yang ketiga, untuk membuat satu rim itu 500 lembar kertas. Biasanya satu bungkus, ya, satu pak kertas itu. Kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Ini kalau mau memproduksi kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air, ya. Jadi kalau satu lembar itu membutuhkan 10 liter air. Sedangkan kalau 500 lembar itu membutuhkan ya tinggal 500 kali 10 berarti 5.000 liter air. Sedangkan di sini ditulis 500 liter air, berarti salah. Pernyataannya salah. Yang keempat, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Nah, bathtub itu membutuhkan air, di sini keterangannya 100 sampai 300 liter. Kalau 20 orang menggunakan gayung tinggal dikalikan 20 kali 15 liter. Di sini kan kalau pakai gayung 15 liter, jadi 300 liter. Jadi ini sama, ya, sama. Jadi benar. Soal berikutnya pilihan ganda nomor 6, stimulusnya sama, tapi soalnya yang berbeda. Fikri memiliki ember berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk titik-titik kali mandi. Berapa kali mandi? Nah, kita hitung pertama volume ember yang dipunya oleh Fikri ini. Luas alas kali tinggi, itu volume tabung, atau Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya 22/7 kali R kuadrat. Ya. Di sini diameternya 35, berarti jari-jarinya setengahnya 17,5 kuadrat. Kali tinggi embernya 46. Ini ketemu 44.275 cm3 atau 44,275 liter. Ini volume embernya. Sedangkan mandi dengan gayung membutuhkan 15 liter air. Berarti air pada ember bisa dipakai untuk berapa kali mandi? Tinggal kita bagi 44,275 bagi 15 itu 2,95 atau sekitar 3 kali mandi, ya. Bisa digunakan untuk 3 kali mandi. Berikutnya, soal nomor 7 pilihan ganda. Nah, stimulusnya sudah berbeda nih. Biskuit dalam toples. Ini ada gambar satu biskuit, ada toples, ada kaleng. Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung. Nah, ini. Seperti tampak pada gambar satu. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis. Sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya. Seperti gambar 2 dan 3. Diukur toplesnya diameternya 16, tingginya 21 cm, nih ada 16 dan 1. Lalu si biskuitnya diukur juga. Jadi ini dianggap satu biskuit ya, jadi berpasangan. Jadi biasanya tengahnya ada butternya itu ya. Jadi ini dianggap satu biskuit, tingginya 1 cm, diameter biskuitnya 4 cm. Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, hingga satu kemasan biskuit Rp6.000, dan ternyata dia mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada. Oleh karena itu ia mengukur biskuit tersebut. Mohon maaf, ini kayaknya salah soal. Jadi ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, di mana harga satu kemasan biskuit itu Rp6.000, itu maksudnya.
Dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan. Jadi satu bungkus biskuit itu harganya 6.000. Oleh karena itu ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Dalam kurung Pi-nya 22/7. Nah, di sini bungkusnya. Jadi biskuitnya berbentuk seperti ini, bungkusnya ternyata bagian bawahnya panjangnya 19 cm, atasnya 20, tingginya 3,5 cm. Yang ditanya berapa volume toples yang dimiliki Banu. Jadi toplesnya tadi berbentuk tabung, diameter 15, tingginya 21. Volume toples adalah Pi kali R kuadrat kali T, atau 2 kali tinggi. Pi kali diameternya di sini 16, berarti jari-jarinya 8 cm, 8. Tingginya 21, jadi volume toples 1344 Pi. Pi-nya tidak ditulis dalam bentuk angka. Jadi jawabannya adalah B, 1344 Pi cm kubik. Soal nomor 8 masih stimulusnya sama sampai di sini. Yang berbeda, diketahui lebar kemasan 5 cm, berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan. Nah, ini kemasannya yang ini ukuran lebar, yang ke sebelah sana itu 5 cm. Ini tidak kelihatan di gambar. Jadi berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan ini? Berikan penjelasannya. Nah, kalau kita lihat panjang kemasan 19 cm. Ini kalau kita masukkan biskuit ini, ya, biskuit ini kalau kita masukkan di sini kan tidak bisa berdiri karena ini posisinya, ini tingginya 35. Jadi harus diposisikan seperti ini, dilepas begini. Jadi kalau ditaruh di sini kan isinya hanya 4 saja. 4 kali 4 itu kan 16, ya. Kalau 5, 4 kali 5 20 kan tidak cukup karena di sini panjangnya ini 19. Jadi hanya 4 biskuit, 1 2 3 4. Lebar kemasan 5 cm, yang ke sana lebarnya 5. Jadi karena diameternya ini 4, berarti hanya bisa berisi 1 saja, tidak bisa 2. Ya. Jadi paling bawah ini isinya 1 2 3 4. Lalu tinggi kemasan 3,5. Sedangkan satu biskuit itu tingginya 1 cm. Maka hanya muat 3 tumpuk, ya, 3 tumpuk biskuit. Kalau 4 tidak cukup, membutuhkan 4 cm. Berarti banyak biskuitnya adalah 4 kali 1 kali 3. Jadi ada 4, 4, 4. Ada 12 biskuit. Nomor 9, stimulusnya sama, soalnya yang beda. Jika Banu hanya memiliki uang 100.000, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimum berapa kemasan. Jadi satu kemasan ini kan harganya 6.000. Ya, tinggal dihitung. Berarti banyak kemasan yang dibeli adalah 100.000 bagi 6.000 adalah 16,7. Jadi ya paling banyak 16. Karena kalau 7 juga tidak cukup, ya. Dan nomor 10, ini stimulusnya masih sama seperti tadi, soalnya yang berbeda. Jika Banu menyusun biskuit dalam toples seperti gambar 5, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah, ini pilihan ganda. Ini kita lihat isi biskuitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tinggal disusun ke atas. Jadi kalau kita lihat toples tadi tingginya 16. Tebal biskuitnya 1 cm, tingginya 21 cm. Berarti banyak biskuitnya adalah satu baris bawah ini ada 8, berarti 8 kali 21. Berarti banyaknya adalah 168 buah biskuit. Ya, saya kira itu untuk pembahasan geometri untuk materi yang kedua. Selanjutnya silakan ditunggu pembahasan AKM pada video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.